Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi ke channel YouTube Persepsi Indo. Pada video kali ini, saya akan membahas keutamaan sholat duha. Keutamaan sholat duha perlu disimak baik-baik, terkhusus untuk para umat muslim yang ingin dipermudah segala urusan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serupa dengan sholat sunnah lainnya, jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, serta dikerjakan dengan 1 kali salam tiap 2 rakaat. Sholat duha dapat dilakukan sendiri dan boleh juga dikerjakan secara berjamaah. Sholat ini juga termasuk sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari dan dimulai saat matahari mulai naik sepanjang galah atau setelah terbit matahari sekitar jam 7 pagi hingga sebelum masuk waktu duhur saat matahari belum naik pada posisi tengah-tengah. Keutamaan sholat duha untuk yang rajin melaksanakannya salah satunya adalah akan mendapatkan pahala seperti dirinya bersedekah dan masih banyak lagi lainnya. Dilansir dari berbagai sumber yang telah kami rangkum, keutamaan sholat duha sebagai berikut. Keutamaan sholat duha. 1. Sebagai pengganti amalan sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula, amar ma'ruf mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. 2. Rezeki akan selalu dicukupkan. Dalam hadis dari Nuaim bin Hammar al-Ghatafani, beliau mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi. 3. Sarana pengampunan dosa. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgang akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Mendapat pahala haji dan umroh. Dalam hadis riwayat Tirmidzi oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Akan disiapkan istana di surga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis pernah bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. 6. Termasuk sholat kaum awabin, orang yang bertaubat. Sholat duha juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang pulang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Rasulullah bersabda, sholat duha adalah sholat orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat.
Hadis riwayat Al-Hakim dan Imam Muslim. 7. Akan memperoleh ganimah. Ganimah atau keuntungan atau harta akan lebih cepat diperoleh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rutin melaksanakan sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perolehlah keuntungan ganimah dan cepatlah kembali." Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ganimah, keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ganimah, keuntungannya, dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Iya." Rasulullah berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ganimahnya, dan lebih cepat kembalinya." 8. Akan dilimpahkan kesehatan tiada tara. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wasyamsi wadduha", artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha, cahaya pada pagi hari, dipercaya banyak ilmuwan dan peneliti menyatakan paling baik khasiatnya bagi kesehatan tubuh manusia, seperti inframerah yang bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit pada otot-otot, dan ultraviolet yang berguna sebagai fitokatalis yang menyehatkan kulit manusia berkat kandungan vitamin D. 9. Akan dijauhkan dari sifat lalai. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dijelaskan, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. 10. Ibadah sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah. Saat seseorang mengerjakan sholat sunnah duha, otomatis dia juga menjalankan salah satu sunnah Rasul dengan banyak keistimewaan dan kebaikan yang didapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjalankan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Mu'adzah, berapa rakaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha? Dia menjawab, 4 rakaat dan bisa juga lebih, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa keutamaan sholat duha yang perlu kita ketahui bersama. Terdapat kedahsyatan dan amalan yang dapat kita dapatkan ketika mengerjakan sholat duha. Semoga dengan menonton video ini bisa menjadi motivasi untuk mengerjakan sholat duha. Jika Anda saran atau masukan bisa bagikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.